Ya pemirsa, kami kembali hadir ke hadapan Anda. Taman Kota Waterfront di Pontianak, Kalimantan Barat setiap hari menyediakan jasa kapal wisata susur sungai mulai sore hingga malam hari dengan tarif Rp15.000 per orang. Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Potensi wisata sungai selalu menarik untuk dikembangkan, apalagi jika kehidupan masyarakatnya dekat dengan sungai. Seperti juga di Pontianak, Kalimantan Barat. Ketika bertemu dengan Piki Ramadan, sang juragan sekaligus pemilik kapal diberi nama KM Rezeki Kapuas, kesehariannya tambat di Sungai Tinggi, Kota Pontianak. Diketahui kapal motor wisata di kota ini sedikitnya ada 8 unit. Beroperasi setiap hari mulai dari pukul 3 sore hingga pukul 12 malam untuk melayani para wisatawan, termasuk wisatawan yang datang dari Malaysia. Kapal motor bertingkat 2 ini bisa memuat penumpang hingga 150 orang yang melakukan susur sungai dengan lama perjalanan antara 20 hingga 30 menit di sekitar Taman Waterfront Pontianak, dan kepada penumpangnya dikenakan tarif Rp15.000 per orang. Kapal apa nih Pak? Ini namanya kapal wisata. Kalau ini namanya KM Rezeki Kapuas. Ini rutenya dari mana nih? Ini rutenya kita dari Pelabuhan Senghi sampai ke daerah KP Pak Wimbol. Pelabuhan apa namanya? Pelabuhan Senghi. Pontianak ya Pak? Tempatnya itu Taman Waterfront. Lamanya perjalanan berapa lama Pak? Perjalanannya sekitar 20 menit atau 30. Di lokasi pelabuhan tambat kapal motor wisata ini tampak sejumlah pedagang UMKM berjualan. Di samping ada pula yang menyewakan sepeda listrik dan mobil mainan listrik untuk anak-anak. Dari Pontianak, Giti melaporkan untuk Banjar TV. Ya pemirsa, beralih ke segmen lainnya, pengurus wilayah Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Kalimantan Selatan turut memperingati Hari Kartini dan Pendidikan Nasional yang diantaranya diisi dengan peragaan busana Kartini cilik. Berlenggak-lenggok layaknya para model profesional, para peserta cilik busana kebaya Raden Ajeng Kartini ini terlihat percaya diri menunjukkan kebolehannya di hadapan para dewan juri termasuk tamu undangan. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian acara peringatan Hari Kartini dan peringatan Hari Pendidikan yang digelar P2 LIPI Kalimantan Selatan bertempat di salah satu hotel di Banjarmasin. Usai menunjukkan kebolehannya, para peserta cilik ini langsung diberikan hadiah oleh para tim juri untuk menjadi motivasi mereka. Wakil Ketua 2 P2 LIPI Kalsel Hajah Titin Imran yang didampingi Dewan Penasehat Yanti Harismaki berharap melalui kegiatan ini para generasi muda terus menghargai sejarah dan perjuangan Raden Ajeng Kartini. Kita hari ini memperingati Hari Kartini karena selalu tiap tahun kita selalu memperingati Hari Kartini. Saya mengharap kepada ibu-ibu seluruh LIPI Kalimantan Selatan dan kota maju terus, pantang mundur. Namun tidak mengurangi rasa penghargaan kita terhadap R.A. Kartini, yang mana beliau adalah sebagai pejuang khususnya untuk kaum perempuan, yang mana mengangkat derajat kaum wanita Indonesia, terutama untuk anak-anak ya, agar nantinya kedepannya mereka bisa menghargai dan bagaimana sih sosok kaum R.A. Kartini itu sebagai pejuang untuk kaum. Tidak hanya itu, melalui P2 LIPI Kalsel, kaum perempuan Banua bisa terus maju dan berkontribusi untuk Banua. Risna, Banjar TV.
Selanjutnya pemirsa, pengurus daerah Legiun Veteran Republik Indonesia Kalimantan Selatan di Banjarmasin menerima tamu 3 veteran dari Malaysia dan Singapura. Ketiga tamu dari negara sahabat itu masing-masing Kolonel Nik Zainin Ar-Rahman dan Mayor Muhammad Sahi bin Kasim dari veteran Malaysia serta Mayor Lawrence Kwah Choi Kon dari veteran Singapura. Para mantan anggota angkatan bersenjata dari 2 negara sahabat tersebut tergabung dalam tim kembara veteran melakukan kunjungan kehormatan kepada pengurus LPRI Kalimantan Selatan. Penerimaan kunjungan kehormatan berlangsung di Aula Gedung Veteran di kawasan Bundaran Kayu Tangi, Banjarmasin. Disambut pengurus LPRI Kalimantan Selatan, Letnan Kolonel Purnawirawan Sandimin bersama sejumlah pengurus lainnya. Dalam acara sederhana itu, selain saling memberikan kata sambutan, juga melakukan tukar-menukar cenderamata. Ketika ditanya kesan kunjungan 2 hari di Kalimantan Selatan, Kolonel Nik Zainin kepada Banjar TV mengungkapkan, saya memang daripada dulu pun saya tertarik sebab saya pernah berkhidmat di Sarawak dulu, dan saya ada kerja saya bersama dengan Kasdam. Semasa saya di Kasdam pun juga kat sana. Tapi semasa itu tidak adalah peluang untuk nak lalui seluruh Pulau Borneo ni. Ya, itu yang dia tujuan utama. Dan dari situ saya ada teman saya pula yang orang Singapura ni. Ini teman saya daripada semasa universiti dulu di Inggeris. Dan kami pun pernah lakukan seperti ini. Kunjungan kehormatan ini juga didampingi pengurus LPRI Pusat, dalam hal ini diwakili Kepala Biro Hubungan Luar Negeri Nur Sahrir Raharjo, yang konon disebut pernah menjadi duta besar RI, diantaranya di negara Arab Saudi dan Suriname. Baik, kunjungan ini adalah menunjukkan bagaimana eratnya hubungan antara organisasi veteran antar negara-negara ASEAN. Jadi dalam kesempatan ini telah berkunjung ke kita ke Indonesia melalui Kalimantan, yaitu Pontianak, Banjarmasin, dan Balikpapan. Itu tim kembara dari Malaysia dan Singapura. Hal tersebut menunjukkan bagaimana dengan dekatnya hubungan antar organisasi veteran negara-negara ASEAN. Setelah kunjungan di Banjarmasin, tim kembara veteran Malaysia dan Singapura ini melanjutkan perjalanan ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Kamarul Hidayat, Banjar TV. Ya pemirsa, beralih ke informasi lainnya, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-74 Proklamasi Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Yang pada pemirsa, puluhan anggota sepeda ontel melaksanakan kirap dimulai dari Siring 0 km menuju Makam Pahlawan Nasional Brigjen Hasan Basri di Banjarbaru. Kirap kali ini terbilang istimewa karena bagi 4 peserta yang lebih dulu sampai ke garis finish akan mendapatkan hadiah umroh dari gubernur. Memeriahkan hari ulang tahun ke-74 Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan pada Rabu 17 Mei 2023, puluhan anggota sepeda ontel yang tergabung dalam komunitas sepeda tua Indonesia melaksanakan kirap. Kirap yang dimulai dari Siring 0 km menuju Makam Pahlawan Nasional Brigjen Hasan Basri di Liang Anggang, Banjarbaru, dilepas Gubernur Kalsel Sahbirindor. Bahkan kirap sepeda ontel yang rutin digelar setiap tahun ini terbilang istimewa. Pasalnya bagi 4 peserta pertama yang berhasil mencapai garis finish mendapatkan hadiah umroh dari Gubernur Kalsel atau Paman Birit. Hal itu juga yang diakui salah satu anggota sepeda ontel yang juga Ketua Komunitas Sepeda Tua Indonesia Kalimantan Selatan, Ahmad Arifin, usai ditemui di sela kegiatannya. Pelepasan kirap sepeda ontel juang, Gubernur Kalimantan Selatan menjanjikan para pesepeda ontel dari kilometer 0 sampai kilometer 20 ini akan mendapat 4 orang hadiah umroh. Yang paling duluan.
Ahmad Arifin mengatakan kirap ini rutin dilakukan setiap tahun memperingati hari ulang tahun Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan sebagai bentuk penghormatan para pejuang khususnya kepada Bapak Gerilya Brigjen Hasan Basri. Kemerdekaan ini berkat jasa para pahlawan kita yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita ini generasi yang menikmati kemerdekaan, dan juga kita ada beban tanggung jawab pada kita ini bagaimana cita-cita perjuangan para pahlawan kita ini kita wujudkan. Kita ingin tetap merdeka, bangsa yang berdaulat. Arifin juga berpesan kepada generasi muda agar tetap mewarisi semangat juang Brigjen Hasan Basri yang telah gugur mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, tuntas sudah perjumpaan kita dalam Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 21 Mei 2023. Saya Amiratu Nahar beserta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan dan selamat menikmati akhir pekan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.